Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah, tanggal 3 atau 4 Februari hari ini ya. 3. Tanggal 3 Februari kita memasuki masa-masa di mana hati kita berkecamuk. Namun ketika kita duduk di majelis ilmu, ketenangan Allah berikan. Mengapa setiap duduk di majelis ilmu kalimat Allah ada dalam pikiran kita, dalam lisan kita, dalam diri kita. Setiap yang kembali kepada Allah itu, yang kita kembalikan kepada Allah itu pasti mendatangkan ketenangan. Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini pun memiliki rasa yang sama. Ada yang gelisah, ada yang tidak tenang, ada yang banyak pikiran, ada yang nggak bisa tidur gitu ya. Ketika duduk di sini Allah berikan ketenangan, dan mudah-mudahan tidak baca doa tidur di sini. Harapannya dan doa kita mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang berkah, anak cucu yang soleh-solehah. Semoga Allah kumpulkan kita semua di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah kita pelajari sabdanya setiap bulan. Berharap sekali dengan mempelajari sabda beliau kita bisa mengamalkannya, bisa menghidupkan sunnahnya, bisa setia mengikuti ajarannya sampai akhir usia kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tema hari ini tentang Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Yang hadir di sini orang baik, kelihatan ya wajahnya tenang gitu. Apalagi masih awal bulan gitu, agak tenang dikit memang. Ketika kita membahas hadis ke-10 ini, banyak sekali yang bisa kita ambil. Barusan Mbak Ica sudah membacakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda apa? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, la yaqbal, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah itu maha baik, baik banget Ibu, baik banget. Kita bikin dosa nggak dihukum langsung. Kita punya dosa diampuni sama Allah kalau kita mau memintanya. Kita lemah dikuatkan, kita miskin dikayakan, kita bodoh diberikan ilmu. Allah baik banget sama kita. Karena Allah maha sempurna kebaikannya, sehingga Allah tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik saja. Apa yang baik? Niat yang baik. Kalau yang gak baik, enggak, Allah gak melirik. Niat yang baik bagaimana? Ya untuk Allah saja. Kalau niatnya bukan untuk Allah, oh Allah tidak melirik. Maka hati yang baik, niat yang baik, itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua bukan hanya lisan, bukan hanya hati, tapi lisan pun mengeluarkan kata-kata yang baik-baik juga. Kalau sudah duduk di majelis ilmu, ucapan yang keluar itu jangan diucapkan kecuali yang baik-baik saja. Mengapa? Karena terkadang kita menganggap remeh apa yang keluar dari lisan kita, padahal kalau dimintakan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabda Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka apa? Falyaqul khairan, maka bicara yang baik-baik saja atau diam. Kalau nggak bisa bicara dengan cara yang baik, mengeluarkan tutur kata yang baik, yang indah, diam lebih baik. Maka yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga apa? Amal perbuatan. Saat Allah berfirman, tadi ayatnya sudah dibaca sama Mbak Ica. Ya, Mbak Ica ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa artinya? Dia, Allah gitu ya, yang menciptakan apa? Maut. Khalaqal mauta wal hayat, menciptakan kematian, kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saat Allah menciptakan mati dan hidup, tujuannya menguji kalian mana di antara amal kalian itu yang paling baik, begitu. Maka saat Allah maha baik, tidak menerima. Apa yang maksud tidak menerima? Ada 3 yang dimaksud. Allah maha baik, tidak menerima yang baik-baik. Yang pertama maksud tidak menerima apa? Tidak sempurna. Jadi iman seseorang tidak sempurna. Ibu pernah dengar kan? Tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidur nyenyak dalam kondisi kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Artinya apa? Yang dimaksud tidak diterima di situ tidak sempurna amalnya, tidak sempurna imannya. Jadi even ayatnya atau hadisnya tidak menerima, tetapi ada 3 tafsiran. Yang pertama tidak sempurna. Amal kita nggak sempurna kalau nggak baik, begitu. Amal kita tidak sempurna kalau tidak melakukan yang baik. Tidur boleh Bu, tapi kalau tidurnya nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangga nggak bisa tidur karena kelaparan, itu kan nggak baik gitu. Nggak sempurna iman kita. Maka itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud tidak menerima? Yang kedua, yang dimaksud tidak menerima tidak sah. Mengapa? Karena pakaian yang kita pakai tidak baik. Contoh, kita sholat. Ketika sholat ada najis di baju kita, terus sholat kita sah nggak Bu? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena kita tidak berpenampilan sempurna dan ada pakaian, ada najis di dalam pakaian kita. Maka yang dimaksud tidak menerima di situ tidak sah. Sama halnya kita wudu, kita mandi hadas besar, terus lupa niat, sah nggak? Tidak. Ulang lagi tuh wudunya. Misalnya dari luar, aduh wajah kayaknya berdebu, langsung cuci muka, terus cuci tangan, cuci kaki. Walaupun misalnya rambut diusap, anggota tubuh diusap, kalau Imam Syafi'i berpendapat jika tidak ada niatnya tidak sah. Jadi layak bal di situ maksudnya apa? Tidak sah amal yang kita lakukan. Sama halnya, mohon maaf nih buat perempuan ya, dia sholat ternyata di sidinya ada keputihan, ada najis, sah nggak sholatnya? Tidak. Jadi layak bal di situ yang pertama tidak sempurna, yang kedua tidak sah. Boleh jadi karena lupa niat, boleh jadi karena di dalam badan atau pakaian kita ada najis sehingga sholat kita tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Layak bal di sini maksudnya tidak berpahala. Betul, puasanya sah, tapi tidak berpahala. Bagaimana? Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, gitu ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan. Berarti syaratnya ada berapa Bu? 2, iman, ikhlas. Kalau mau puasa gitu Bu,
terus di